buat saya momentum baik, momentum yang bagus, karena saya pikir cuman saya yang berpikir persoalan digitalisasi. Kadang begitu egonya muncul, kok udah ada temanku ini pikir-pikir digitalisasi, ternyata Unismu lakukan itu. Nah, kita tepuk tangan dulu. Dan jangan lupa kalau mau kuliah anak Unismu ada jurusan kelautan, perikanan. Sama juga kalau ke Makassar ke UNM, karena UNM itu kampusnya saya punya bapak, mulai dari S1 sampai ambil doktor UNM. Tepuk tangan dulu untuk UNM. Ya, biar kalian gak ribut aja. Nah, jadi sebelumnya itu tadi saya bersyukur sekali karena ada momentum seperti ini supaya keluarga aku di Sengkang Selatan paham betul betapa pentingnya sekarang perubahan industri 4.0 atau masuk ke fase digitalisasi. Kita sebenarnya di Indonesia ini harus dibagi dua. Ada wilayah yang siap menghadapi industri 4.0, ada wilayah yang belum bisa menghadapi 4.0. Tetapi karena kondisi dan kebijakan pemerintah terus berjalan, memaksa kita untuk harus cepat juga menyesuaikan, sehingga desa-desa harus mampu, ibarat kata saya bilang sama teman-teman di desa, kantor desa ini, kita harus itu kalau mobil kecepatannya 380 km per jam. Itu yang kami lakukan hampir per 1 tahun ini di Sengkang Selatan. Nah, harus mampu menyesuaikan. Karena saya ulang-ulang, saya ingat itu waktu di desnatalisnya UNM. Di UNM itu Pak Syahrul itu ngomong gini, kita itu sekarang sudah masuk di zaman speed, akselerasi, percepatan. Semua orang sedang ingin berkompetisi di ranah itu, termasuk dari persoalan politik, ekonomi, semua itu berakselerasi ke sana. Nah, Pak Sarul bilang, tetapi kalau kau lambat, kau lelet, maka kepalamu pun dibeli orang. Nah, itu saya kemarin habis diskusi sama adik-adik UNM. Gitu. Nah, itu saya selalu simpan itu, Pak. Makanya itu yang menjadi dasarnya saya dalam hampir ini tanggal 16 nanti kita sudah 1 tahun masa pemerintahan ya. Tanggal 16 Oktober nanti itu sudah 1 tahun masa pemerintahan, dan kita memaksimalkan semua percepatan yang ada di Sengkang Selatan, walaupun mungkin tidak sempurna, tetapi kita upayakan 5 tahun ke depan kita maksimalkan untuk sempurna, mendekati sempurna, karena tidak ada yang bisa membangun pemerintahan itu secara sempurna. Nah, terkait digitalisasi, memang pada prinsipnya sekarang itu, jadi kita tarik dulu, silakan Pak Dedi, ada kursi di depan. Dewan Bunda. Aco, nah ini anak-anak muda, anak-anak Akamsi, anak kampung sini. Anak kampung sini. Kebetulan produk bajunya juga kita tuh Akamsi. Jadi semua desa kalau mau pesan baju Akamsi ya dia jadi Akamsi di desanya. Keren toh? Ada kan? Jadi kembali lagi ke tadi, itu kita harus betul-betul sudah mampu melek yang namanya teknologi. Jadi percepatan seperti itu yang per hari ini itu kita harus bisa imbangi, karena sekarang itu media itu berperan penting. Produk sekarang bisa digunakan menjadi media paling bagus untuk mengkritik sesuatu, atau kadang-kadang ada literasi-literasi yang sifatnya satire, menyindir dalam sebuah cerita dan sebagainya. Media itu sangat penting sekali, dan itu hampir bisa dibilang sekarang media atau digitalisasi itu kebutuhan pokok.
Tetapi dalam konteks ini, konteks digitalisasi yang pemerintah desa maksud buat kami adalah melakukan percepatan komunikasi dan pelayanan, baik dalam pengurusan administrasi, baik dalam pengurusan persuratan, baik dalam membantu branding produk lokal buatan Sengat Selatan itu sendiri, terus kemudian dia memiliki marketplace dan sebagainya. Nah, itu tujuannya supaya mempercepat pelayanan antara pemerintah desa kepada masyarakat di desa Sengat Selatan. Nah, kalau saya kan karena kebetulan beliau bawa contoh website yang ini, saya tidak bisa jabarkan bagaimana konsep-konsep. Kita bahas yang ini aja. Kita bahas yang di sini karena ilmunya di sini yang beliau punya. Saya ini ibarat kata hanya dipaksa untuk memahami. Nah, poin yang saya ingin sampaikan sekarang itu adalah semua masyarakat, semua pemerintahan wajib hukumnya untuk merealisasikan yang namanya digitalisasi. Apalagi di tahun 2021, anggaran dana desa itu menurut kebijakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa itu memprioritaskan dua hal. Yang pertama, tiga hal. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat, yang kedua adalah BUMDes, yang ketiga adalah digitalisasi. Nah, itu kalau saya hampir semua desa wajib menggunakan sekarang metode digitalisasi. Apalagi kalau kami di sini, saya baru tadi rapat sama Sekdes. Kemungkinan di Sengat Selatan kita akan bangun yang namanya Common Center. Common Center itu semua mungkin di dalam ini ada seperti yang Pak Rahmat lakukan ini, terus kemudian betul-betul memaksimalkan yang namanya digitalisasi supaya kan untuk mempermudah sebenarnya Pak ya. Digitalisasi itu kan untuk mempermudah kan supaya semua kegiatan-kegiatan kita itu yang biasanya kita ngurus berjam-jam atau biasanya kita menindaklanjuti 1-2 hari ini bisa cepat gitu loh. Nah, disitulah tadi akselerasi yang kita maksud, percepatan. Nah, tetapi harus juga sesuai dengan pembangunan sumber daya manusia. Biar kita mampu rakit robot, tetapi kalau tidak bisa dioperasikan, itu jadinya digudangkan aja gitu loh. Nah, penting saya sampaikan ini buat rekan-rekan, keluarga, adik-adik atau kakak masyarakat di Sengat Selatan. Ini penting juga kita tahu supaya ke depan itu bisa kita hasratnya gitu, kayak bagaimana siapa tahu desa Sengat Selatan buka lagi penerimaan staf 1 dengan syarat harus mampu menguasai komputer sama digitalisasi. Nah, enak kita kan. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah digitalisasi itu adalah terminologi peralihan media yang biasanya manual ke, ini yang harus kita paham, manual ke konsep digital, baik itu internet dan sebagainya menggunakan via manapun, baik dia laptop, CPU atau Android. Nah, itu yang bisa saya paham sedikit-sedikit. Nanti tinggal dikembangkan sama Pak Rahmat. Mudah-mudahan kita kita betah simak dan dengarkan pemaparan dari beliau. Insya Allah saya yakin ini sangat bermanfaat karena saya sepakat sekali dengan adanya pertemuan seperti ini soal digitalisasi. Karena penting, jangan sampai cuma saya yang paham, wargaku tidak paham. Jadi percuma misalkan nanti saya punya aplikasi, tahu-taunya wargaku tidak bisa operasikan. Gitu. Nah, di sini nih tugasnya kita untuk adakan workshop digitalisasi yang sekarang diselenggarakan di Sengat Selatan. Untuk itu, sebelum saya tutup, ingat Ki, siapa tahu ada anak tak mau kuliah. Saya serius sih, saya nggak main-main loh. Gitu, apa 1 semester, 1 tahun itu 2 tahun gratis. Sorry, berarti setahun ya. Ya, 2 semester itu setahun gratis. Tinggal daftar.
Nah, dekat lagi, cuman 45 menit sampai 50 menit dari Belopa ke Palopo. Gitu. Oke. Nah, jadi saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.